Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, media internasional prediksi Timnas mampu curi poin atas Vietnam. Qatar dan Oman muluskan Timnas raih poin maksimal. STY senang karena satu klub Liga 1 selalu permudah Timnas. Meski darurat pemain, Timnas tetap tampil menyerang. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Media asing kembali merilis hasil prediksi pertandingan leg kedua antara Vietnam versus Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, media asal India Sportskida sukses memprediksi hasil pertandingan pertama antara Timnas Indonesia versus Vietnam dengan jitu 2 hari sebelum laga digelar. Sportskida saat itu berpendapat bahwa kemenangan Timnas Indonesia ditentukan oleh performa bagus di Piala Asia 2023. Sementara Vietnam belum bisa keluar dari rentetan kekalahan beruntun pada Piala Asia 2023, termasuk saat kalah 0-1 dari Timnas Indonesia. Vietnam diprediksi bakal mengalami kesulitan untuk keluar dari performa buruk saat kembali berjumpa dengan Timnas Indonesia. Media asal India tersebut menilai bahwa Vietnam dan Timnas Indonesia bakal berhati-hati agar tidak kebobolan. Karena itu, Sportskida memprediksi bahwa pertandingan Vietnam versus Timnas Indonesia berakhir imbang tanpa gol. Timnas Indonesia diyakini akan tetap bermain menyerang meski menghadapi Timnas Vietnam di kandangnya. Prediksi itu datang dari pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto. Menurut Erwan, kemenangan 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 21 Maret lalu bakal mendongkrak kepercayaan skuad Garuda. Meski bermain di markas lawan, mantan pelatih PSIM Yogyakarta itu meyakini Timnas Indonesia bisa membawa poin maksimal dari Hanoi. Kabar baiknya, dua pemain naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye sudah bisa dimainkan pada laga nanti. Keduanya belum lama ini menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dengan kehadiran dua pemain naturalisasi baru, Ragnar dan Tom Haye akan menjadi tambahan kekuatan bagi Timnas Indonesia. Meskipun kita juga harus kehilangan beberapa pemain karena akumulasi, cedera, dan sakit. Dengan absennya beberapa pemain, Sintayong langsung memutar otak dengan memanggil 3 pemain sekaligus, yakni Ernaldo Ari, Muhammad Ferrari, dan Rahmat Irianto. Pemain Persib Bandung ini diminta langsung bergabung ke Hanoi, Vietnam pada Minggu 24 Maret lalu. Bos Persib Bandung Teddy Cahyono turut buka suara perihal pemanggilan mendadak Rahmat Irianto ke Timnas Indonesia. Persib tampak mendukung penuh keputusan Sintayong. Bos Persib Teddy Cahyono juga merestui pemanggilan Rahmat Irianto tersebut. Usut punya usut, Irianto sebenarnya belum lama pulih dari cedera. Namun setelah dipertimbangkan terkait pulihnya cedera, Persib pun tak keberatan untuk melepas sang pemain. Teddy pun mengaku pihaknya selalu siap mendukung keputusan Timnas Indonesia. Maiding National Stadium akan menjadi venue pertandingan antara Vietnam melawan Indonesia. Sebelumnya, kedua tim tersebut sudah saling berhadapan di SUGBK Jakarta pada Kamis 21 Maret lalu. Saat itu, Timnas Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0. Namun begitu, kemenangan itu ternodai oleh kritik tajam kepada lapangan SUGBK. Rumput lapangan stadion berkapasitas 78.000 orang itu dinilai tidak layak untuk menggelar pertandingan bertaraf internasional. Namun kali ini kritikan itu adalah fakta. Buruknya kondisi GBK membuat pasukan STY tak tampil dengan maksimal. Oleh karena itu, baiknya rumput Maiding diharapkan mampu mengeluarkan permainan terbaik Timnas Indonesia di leg kedua nanti. Mengutip dari laman footballranking.com, Timnas Indonesia kini menempati peringkat 139 dunia dengan 1088,03 angka. Timnas Indonesia baru saja naik 3 peringkat dari posisi 142 ke 139 dunia setelah menang 1-0 atas Timnas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika memenangkan laga ini, Timnas Indonesia berpotensi melesat 6 peringkat ke posisi 133 dunia dengan tambahan 14,67 poin. Bagaimana dengan Kuwait, Nicaragua, Malaysia, dan Kepulauan Faroe? Timnas Indonesia wajib berharap negara-negara ini mendapatkan hasil minor minggu ini.
Sesuai jadwal, Kuwait bakal menjamu Qatar di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nicaragua bakal bersua dengan Kuba, timnas Malaysia kedatangan Oman dan Latvia melakoni laga tandang kontra Denmark. Karena itu, timnas Indonesia boleh berharap Qatar menang atau imbang atas Kuwait, plus Oman menumbangkan Malaysia. Jika kondisi ini terjadi plus timnas Indonesia menang atas timnas Vietnam, skuad Garuda akan naik ke peringkat 134 atau 133 dunia. Komite Disiplin PSSI baru saja menyelesaikan sidang terkait sejumlah pelanggaran yang terjadi di klub-klub Liga 1. Setidaknya ada 5 klub Liga 1 musim ini yang mendapatkan hukuman dari Komdis PSSI. 5 klub tersebut adalah Dewa United, Persikabo 1973, Bayangkara FC, Persija Jakarta, dan Persi Kediri. Dari kelima klub tersebut, Bayangkara FC menjadi tim yang paling berat dihukum oleh Komdis PSSI. Komdis PSSI bukan memberikan hukuman kepada tim pelatih dan pemain dari tim berjulukan The Guardians itu. Hukuman dari Komdis PSSI jatuh kepada ofisial Bayangkara FC yang bernama Faisal Hamid, merupakan fotografer dari Bayangkara FC. Ia mendapatkan hukuman dari Komdis PSSI karena tingkah lakunya kepada perangkat pertandingan. Dilansir dari laman resmi PSSI, Faisal Hamid meludahi wasit dalam laga Borneo FC melawan Bayangkara FC pada pekan ke-26. Dari tingkah lakunya itu, Faisal Hamid langsung dijatuhkan hukuman larangan berpartisipasi dalam pertandingan selama 12 bulan. Tidak hanya itu, ia juga harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah kepada Komdis PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa negara-negara di Asia Tenggara sudah mulai meningkatkan standar persepak bolaannya. Untuk itu, ia meminta timnas Indonesia juga melakukan hal yang sama dan juga jauh lebih keras daripada sebelumnya. Saat ini, timnas Indonesia jauh lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan itu tidak lepas dari naturalisasi dan pengembangan yang dilakukan oleh Erick Thohir. Dia melakukannya karena kecintaannya terhadap skuad Garuda. Untuk itu, ia meminta agar timnas Indonesia baik itu di level senior maupun junior bisa bermain lebih keras lagi ke depannya. Maksud ucapannya adalah skuad Garuda bisa tampil jauh lebih berani untuk beradu fisik dengan pemain-pemain lain.